seluruh Surabaya. Saya menyampaikan salam dari Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Sulung untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kiranya ibadah kita pada pagi ini boleh menjadi ibadah yang inspiratif buat kita semua, sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan baik. Baru mari kita buka firman Tuhan sesuai dengan apa yang sudah menjadi program dari jemaat ini. Kita baca dari Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita mendengarnya, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara, tindakan yang bernama pelayanan itu, kita yakin tentu itu sebuah tindakan yang mulia. Kita yakin tindakan pelayanan adalah sebuah tindakan yang sangat mulia. Oleh karena itu, Bapak dan saudara sekalian, tindakan yang bernama pelayanan itu sebagai sebuah tindakan yang mulia seharusnya menjadi sesuatu yang membahagiakan buat mereka-mereka yang dilayani. Seharusnya. Tetapi saudara, yang terjadi kadangkala bahkan tidak jarang, tindakan pelayanan yang tadinya mulia itu justru menjadi sesuatu yang ujungnya mengecewakan, bahkan tidak jarang menjengkelkan, malah menimbulkan kemarahan di hati mereka-mereka yang melayani, yang dilayani. Dengan kata lain, saudara, tindakan pelayanan itu tidak lagi menjadi sebuah tindakan yang produktif, yang membangun, tetapi tindakan itu sudah berubah menjadi sebuah tindakan yang tidak berkenan di hati mereka yang dilayani. Saudara, ada sebuah cerita tentang sebuah keluarga yang sangat sederhana. Keluarga ini tinggal di sebuah gubuk sangat sederhana, bahkan bisa dibilang miskin. Makan mereka seadanya, miskin. Jadi saudara, karena begitu sederhana, maka keluarga ini kalau makan ayam itu bisa dihitung setahun sekali barangkali ya, setahun sekali, karena sangat sederhana. Nah saudara, apalagi sekarang ini ya, harga ayam itu sangat berapa ini? 45.000 barangkali di Jakarta ya. Di Surabaya masih 32.000, 35.000 ya. Saudara, mahal. Mereka bukan keluarga yang berkelebihan, sangat sederhana. Sehingga kalau mereka makan ayam itu 1 tahun sekali barangkali. Itu sudah bagus ya. Nah saudara, ketika si ibu rumah tangga ini masak dengan seorang bapak dan juga 3 orang anak. Jadi kalau dia masak ayam itu sudah selesai, dia datang makan bersama-sama, maka ibunya bilang sama seluruh anggota keluarga, "Ingat ya, ibu yang masak, mama yang masak. Maka mama duluan yang ngambil ayam ini." Saudara, sama bapak bilang, "Ya silakan."
diambil itu cekernya sama kepala. Sudah, sekarang bagian kalian. Jadi saudara mamanya makan ceker dan kepala ayam. Saudara, tiba harinya si mama ini berulang tahun. Papa mama anak-anaknya ini kasih apa ya buat mamanya ya. Saudara, mereka bilang, oh ya mama itu kalau kita mau ayam selalu diambil duluan itu kepala sama cekernya. Ayo kita kasih hadiah mama itu kepala ayam sama ceker ayam. Saudara, jadi sang bapak dan anak-anak itu beli ceker ayam dan kepala ayam itu 1 dus. Saudara, kemudian ceker ayam dan kepala ayam itu pada malam hari sambil nyanyikan selamat ulang tahun dikasihkan ke mamanya. Saudara, pada waktu dibuka kotak itu, si mama ini nangis, neteskan air mata. Wah, si papa dan anak-anak pikir mamanya terharu gitu. Wah, si mamanya terharu dapat hadiah yang disenangi oleh anak. Tapi saudara, apa yang terjadi? Si mama ini hapus air mata. Lalu dia teriak, kalian ini terlalu. Seperti lagunya Mama Irama ini. Terlalu. Kalian tahu nggak kenapa aku selalu mengambil ceker dan kepala ayam duluan? Tahu nggak? Itu karena supaya kalian itu makan dagingnya. Aku dapat bagian yang tidak enak. Sebetulnya aku tidak suka, tapi aku makan ini supaya kalian dapat dagingnya. Saudara, pemberian si bapak dan anak-anak itu berkenan buat mamanya? Tidak, saudara. Saudara, itulah yang terjadi pada Marta. Marta gagal menjalani sebuah pelayanan yang berkenan di hati Yesus. Kita memang melihat bahwa Marta telah menjadi tuan rumah bagi Tuhan Yesus. Ketika Yesus bersama para murid sampai di Betania, dia diundang oleh Marta masuk ke dalam rumah. Yesus masuk ke rumah Marta dan Maria. Lalu apa yang terjadi, saudara? Marta menyibukkan diri di dapur, menyiapkan suguhan beraneka ragam makanan. Barangkali kalau zaman sekarang udah sibuk, bikin capcay, bikin fuyunghai, bikin difumi, bikin sop kai kambing, aneka camilan, puding, dan sebagainya, saudara. Dia sibuk di dapur. Rupanya saudara, pekerjaan itu begitu banyak, begitu berat, sehingga Marta kewalahan. Setelah sampai di titik puncak kewalahannya, Marta kemudian datang pada Yesus. Dia protes pada Yesus. Tuhan, Engkau tidak peduli, Tuhan. Lihat aku ini sibuk luar biasa. Marta enak-enak duduk di depan kakimu. Suruh Marta itu bantu aku pergi ke dapur. Kerja bantu aku. Saudara, tapi apa tanggapan Tuhan Yesus? Saudara, tengah-tengah protes keras Marta, Tuhan Yesus justru jawab Marta dengan lembut. Marta, engkau khawatir, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria sudah mengambil bagian yang terbaik, yang tidak akan pernah diambil daripadamu. Saudara, terlihat sekali, walaupun Yesus menjawab dengan begitu lemah lembut, tetapi terasa sekali, saudara, bahwa hati Yesus sebetulnya tidak berkenan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Marta. Tidak berkenan, saudara. Marta berkarya, tetapi Tuhan Yesus tidak berkenan terhadap apa yang dilakukan oleh Marta. Sebaliknya, saudara, Tuhan Yesus malah berkenan kepada Maria yang nampaknya cuma duduk diam di depan kaki Tuhan Yesus, mendengarkan Yesus. Saudara, teks ini tentu tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa berdoa, mendengarkan firman Tuhan, berdiam diri dalam keningan di hadapan Tuhan itu lebih baik daripada bekerja. Jadi duduk diam seperti dilakukan oleh Marta di depan kaki Tuhan Yesus itu lebih baik daripada bekerja dibandingkan seperti Marta. Saudara, bukan itu maksudnya. Saudara mendengar firman Tuhan, berdoa, bersaat teduh, seolah-olah kita bedakan, oh ini rohani. Lalu kita katakan yang namanya bekerja, sibuk planning, oh itu duniawi. Tidak, saudara. Teks ini tidak bermaksud seperti itu. Saudara, bagi Tuhan mendengarkan firman Tuhan, berdoa, duduk diam di kaki Tuhan itu penting, sangat penting. Tetapi bekerja
ekspresi daripada kita di hadapan Tuhan, menghayati apa maunya Tuhan. Sementara bekerja adalah saat di mana kita mewujudkan agar firman itu hidup dalam dunia kita sehari-hari. Saudara, Tuhan tidak bermaksud memisahkan kedua bidang ini. Tidak pernah, saudara. Teks ini tidak berbicara tentang itu. Saudara, Origenes, bapak gereja yang hidup pada tahun 185 sampai 254 pernah menafsirkan, membedakan, dan itu hidup sampai sekarang, saudara. Tafsir Origenes itu, dia membedakan antara yang rohani dan yang duniawi tadi. Oh, bagiannya Maria ini rohani, Marta itu duniawi. Saudara, akibatnya apa, saudara? Akibatnya maaf, Origenes itu terpaksa harus memotong alat vitalnya, sehingga dia hidup dikebiri, karena dia membedakan dua dunia ini tadi. Saudara, Tuhan tidak pernah bermaksud dengan itu. Tuhan tidak membedakan, tidak membagi, dan tidak pernah membanding-bandingkan kedua bidang itu. Kedua bidang tadi sama-sama penting dan dihargai oleh Tuhan. Saudara, mana lebih penting? Orang yang bekerja main piano tadi sama yang berdoa, mana lebih penting? Ya, sama-sama penting. Mana lebih penting? Teman-teman yang menjadi repro kantor dengan saya berdoa gaji, mana penting? Sama-sama penting. Sama-sama penting, saudara. Tuhan tidak pernah beda-bedakan itu, saudara. Kedua bidang itu sama-sama penting. Mana lebih penting? Saudara-saudara yang bekerja di luar sana dengan penatua-penatua yang melayani di gereja, mana lebih penting? Sama-sama penting, saudara. Tuhan tidak membedakan, membanding-bandingkan kedua bidang. Kalau begitu, saudara, pertanyaannya, mengapa Tuhan tidak berkenan terhadap apa yang dilakukan Marta? Saudara, bukan soal pekerjaan Marta itu duniawi, bukan, saudara. Yang pertama, saudara, Marta betul dia sudah mengundang Yesus, tetapi Marta gagal menghadirkan keramah tamahan bagi Tuhan Yesus. Itu yang pertama, saudara. Marta gagal menghadirkan keramah tamahan bagi Yesus. Saudara, Marta memang menjadi tuan rumah bagi Yesus, tetapi bukan tuan rumah yang ramah. Marta memang sudah menjadi host, tetapi dia gagal menghadirkan hospitality bagi Yesus. Saudara, tanpa keramah tamahan, apa yang dikerjakan oleh Marta itu sudah bukan lagi sebuah pelayanan. Saudara, pelayanan pada akhirnya adalah sebuah eksplorasi, sebuah penggalian yang terus-menerus dari keramah tamahan di hati kita, apalagi yang namanya pelayanan Kristen. Saudara, apa itu keramah tamahan? Saudara, ramah tamah bukan sekedar senyum atau sapa atau panggil gigit gitu ya, bukan, saudara ya. Bukan sekedar itu, walaupun itu penting, saudara ya, penting. Tetapi saudara, keramah tamahan pelayanan adalah bagaimana si pelayan itu menghadirkan dirinya di hadapan orang yang dilayani. Keramah tamahan pelayanan adalah kehadiran diri si pelayan bagi yang dilayani. Saudara, ketika kita tersenyum dan menyapa dalam pelayanan kita, sebetulnya kita sedang menghadirkan diri kita di hadapan orang-orang yang kita layani. Tadi ada penerima tamu di depan sini, sedang tersenyum. Waktu tersenyum dia sedang menghadirkan dirinya di hadapan orang-orang yang dia sambut. Bahkan lebih dari itu, saudara. Lebih dari itu. Saudara, keramah tamahan bukan hanya menghadirkan diri, tetapi keramah tamahan juga mencakup bagaimana si pelayan ini memberi diri kepada yang dilayani. Saudara, ketika saya tersenyum, sebetulnya saya sedang menghadirkan diri saya di hadapan kepada siapa saya tersenyum. Ketika saya tersenyum, sebetulnya saya sedang siap untuk memberikan diri saya kepada siapa saya tersenyum. Saudara, itulah keramah tamahan. Saudara, keramah tamahan itu lebih luas daripada sekedar senyum atau ketawa saja. Saudara, keramah tamahan juga sebetulnya sebuah relasi yang harmonis. Makanya saudara, ketika kita sedang ramah dengan orang
hadir di hadapan Yesus. Dia sudah kehilangan keramat-keramat. Yesus hadir di depan dia, tetapi dia menghindar dari Yesus, pergi ke dapur. Marta menjadi tuan rumah yang menerima Yesus, tetapi Marta tidak hadir di hadapan Yesus. Marta bukan seorang yang ramah. Itu sebabnya mengapa Tuhan tidak berkenan terhadap Marta. Marta, Marta, engkau merepotkan diri dengan banyak perkara, tapi kamu meninggalkan yang penting. Engkau tidak hadir di depanku. Kamu tidak ramah terhadapku. Saudara, maaf, gereja seringkali sudah tidak lagi menghadirkan hospitality bagi banyak orang. Ketika orang datang ke gereja, konsepnya cuma saya pergi ke gereja. Tetapi ketika dia datang ke gereja, seringkali konsep tentang bergereja itu dia tinggalkan. Saudara, beda. Pergi ke gereja dengan bergereja itu beda. Beda. Beda, saudara. Seorang mengatakan, mari kita bukan cuma pergi ke gereja, tetapi mari kita menjadi gereja. To be church, not just to go to church, tapi to be church, menjadi gereja. Saudara, ketika kita menjadi gereja, berarti hati kita sedang terbuka. Kita membuka diri, menghadirkan diri, sekaligus juga menerima kehadiran orang lain buat kita. Itu keramah-tamahan. Saudara, seorang pendeta di Jawa Timur itu suatu hari pernah ditanya oleh jemaatnya, rekan saya pendeta Jawa Timur. Pertanyaannya begini, saudara. Pak, mana lebih baik jadi orang yang tidak baik tetapi rajin ke gereja, atau menjadi orang yang baik tetapi rajin ke gereja? Perhatikan Bapak Ibu pertanyaannya. Mana lebih baik jadi orang yang tidak baik tetapi rajin ke gereja, atau menjadi orang yang baik tetapi tidak rajin ke gereja? Menurut saudara mana lebih baik? Orang yang baik. Ya. Jadi orang baik tidak ke gereja, atau jadi orang tidak baik tetapi rajin ke gereja? Orang yang baik. Saudara, pendeta ini bijak. Dia tidak langsung jawab. Dia tanya, kenapa kamu kok tanya begini? Tanya saya. Bahasa Jawa ya. Kenapa kok kamu ngomong begini? Saudara, Jawa Timur itu kan biasa gitu ya. Pendeta sama jemaat itu seperti nggak ada batas gitu ya. Nggak ada batas. Kalau udah ketemu sehari-hari sudah kue-kue gitu aja ngomong gitu ya. Kamu tak ngomong. Lalu saudara dia mulai cerita. Gini loh Pak. Makanya dia jemaat di apa namanya, di luar ya, di luar, bukan di Surabaya, tapi jemaat di luar Surabaya. Yang dia tahu biasanya jemaatnya ramah kehidupannya. Lalu dia datang ke Surabaya. Satu hari saya pernah datang ke satu gereja di Surabaya, di KI, gereja GKI. Waktu saya masuk ke gereja itu, biasa kan saudara, orang luar kota tuh ramah ya. Kalau waktu dia datang ke gereja situ, dia salami apa namanya, sebelahnya itu baru dulu. Selamat pagi Pak. Orang sebelahnya itu bukannya kasih salam, malah cuma jeprak malis gitu. Ini lihat dia selalu jeprak malis gitu. Tidak ada senyum, nggak apa-apa ya. Alisnya cuma itu, naik. Bahasa Jakarta apa ya? Ya, alis. Bahasa Jakarta apa? Alisnya naik nih. Orang Jawa bilang alisnya jeprak gitu ya. Cuma gitu kok. Lalu dia bilang, aku nggak lama sih. Sudah. Saudara, kemudian beberapa minggu kemudian dia datang juga ke Surabaya.
yang ketiga, dia biasa catat khotbah. Nah, saudara, waktu dia catat khotbah itu, bukunya jatuh. Persis ketika buku itu jatuh di kaki di sebelahnya. Lalu waktu dia mau ambil, saudara, buku itu, sebelahnya ini bukannya bantu ngambilkan buku tadi, kan nggak ada salahnya bantu ngambil buku ini. Ini enggak, waktu dia ngambil buku itu, permisi Pak. Lalu orang itu cuma menjalankan kakinya sedikit, dilihat orang itu dengan wajah sepertinya dia terganggu, kayak diganggu. Maka saudara, timbullah pertanyaan, Pak, mana lebih baik? Jadi orang yang baik tapi tidak rajin ke gereja, atau jadi orang yang tidak baik tapi rajin ke gereja, atau menjadi orang yang tidak baik tapi rajin ke gereja? Saudara, kalimat itu, mestinya kalimat itu tidak perlu muncul untuk mereka yang ada di gereja, tidak perlu muncul. Mengapa saudara? Karena gereja sudah kehilangan keramah tamahannya, tidak hadir buat orang lain yang dilayani. Bapak Ibu saudara masih bisa tersenyum kan? Nah, sekarang coba senyum sama saudara. Senyum deh. Cantik nggak sebelah? Senyum loh ya, bukan nyengir loh ya. Senyum. Beda sama nyengir. Senyum saudara. Saudara Marta kehilangan keramah tamahan. Saudara berbeda dengan Maria. Maria telah melarikan diri di hadapan Yesus. Bahkan Maria memberikan diri di hadapan Yesus, memberi telinga, memberi waktu, segenap tubuh di hadapan Yesus. Yesus menemukan keramahan sejati pada Maria, sedang pada Marta tidak ditemukan keramahan itu. Saudara, Marta gagal menghadirkan keramah tamahan bagi orang yang sedang dilayani. Saudara, ternyata ketika Marta kehilangan keramah tamahan bagi Yesus, akibatnya panjang akibatnya. Wajahnya sudah tidak kelihatan cantik lagi. Saudara lihat, kalau orang yang udah anak kan wajahnya udah gak cantik lagi. Saya percaya saudara, ketika dia datang pada Yesus, tegur Tuhan Yesus, itu wajahnya udah cemberut. Saudara, orang yang dengan wajah cemberut, cantik pun gak kelihatan cantik. Coba tanya bapak-bapak yang pada waktu dulu jatuh cinta sama istrinya. Dulu kan menganggap engkau lah orang yang tercantik di dunia, ya kan Pak? Ya kan Pak? Tapi juga kalau sekarang ketemu istrinya cemberut di rumah, wes gak ketemu kamu 1 minggu gak apa-apa. Saudara, Marta sudah kehilangan wajah cantiknya, kan dia cemberut. Tentu saja saudara, ketika dia sudah tidak lama lagi dengan wajah yang cemberut, saya yakin dia tidak fokus ketika dia bekerja, masakannya jadi nggak enak. Percaya nggak saudara, masakan jadi nggak enak? Saya percaya saudara, apa yang dia buat itu sudah tidak enak lagi, karena dikerjakan dengan kemarahan. Saudara, itulah Marta yang gagal menghadirkan keramahan bagi yang dilayani. Marta gagal menghadirkan dirinya bagi yang dilayaninya. Maka saudara, Tuhan menegur Marta. Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Yang kedua, saudara, mengapa Tuhan tidak berkenan kepada Marta? Saudara, Marta sudah memandang bahwa pelayanannya telah menjadi sebuah beban yang tidak menyenangkan. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, "Pikulah kuk yang kupasang. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Saudara, seharusnya pelayanan sebagai sebuah kuk yang dipasang oleh Tuhan di pundak kita itu merupakan sesuatu yang menyenangkan. Mengapa saudara? Karena kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus itu enak dan bebannya ringan. Tetapi saudara, buat Marta, pelayanan itu bukan lagi menjadi sebuah kuk yang enak, tetapi sudah menjadi sebuah beban yang begitu berat. Ketika pelayanan itu sudah telah menjadi beban yang begitu berat, dia merasakan kapasitasnya tidak lagi mampu menanggung beban itu. Dia benar-benar sudah merasakan overload.
yang melayani Tuhan dengan duduk diam di hadapan Tuhan, tetapi dilakukannya dengan penuh sukacita. Saya mau tanya kepada saudara, kira-kira yang dilakukan Maria duduk di depan kaki Yesus dengan yang dilakukan oleh Marta di dapur tadi, lebih berat mana? Secara fisik lebih berat mana? Dapur. Ya? Betul duduk secara fisik di dapur? Secara psikologis saudara, berat mana? Berat beban Marta atau berat beban Maria? Saudara, secara fisik apa yang dilakukan oleh Maria berat saudara. Saudara lihat budaya pada waktu itu. Saudara, ketika Maria duduk di depan Tuhan Yesus secara fisik, dia harus duduk dalam posisi yang tetap, yang sama, yang tidak berubah. Duduk di situ dalam waktu yang cukup lama. Karena kalau dia duduk dengan kaki posisi yang berubah-ubah, maka dia akan dinyatakan sebagai wanita yang tidak sopan. Saudara, zaman sekarang kalau perempuan kan duduk kan bisa lesehan, enak ya, merubah posisi sewaktu-waktu. Saudara, zaman itu tidak bisa. Maria harus duduk dalam posisi yang tetap, yang sama. Nyaman tidak saudara? Duduk dalam posisi yang sama. Nyaman? Tidak. Tidak enak saudara. Saya sudah dalam perjalanan dari Surabaya ke Jakarta tadi cuma 1 jam sudah di pesawat ya. Posisi saya itu nggak bisa dimundurkan ini. Duduk dalam posisi tegak itu capek sudah 1 jam. Nggak enak sudah. Kaki masih belum bisa bergerak dengan nyaman, tetapi punggung nggak bisa bergerak, itu capek sudah. Nah saudara, Maria ini dia duduk di hadapan Tuhan dalam posisi yang sama terus. Capek nggak saudara? Capek sudah. Capek deh. Kalau dia mau katakan ini, capek saudara. Tetapi saudara, walaupun lelah, capek, dia menikmati duduk di hadapan Tuhan Yesus. Itu secara fisik saudara. Yang kedua saudara, secara psikologis, apakah beban yang dilakukan oleh Maria, pilihan Maria ini sesuatu yang berat atau ringan? Berat saudara. Bayangkan saudara, seorang perempuan pada zaman itu, dia harus duduk di antara para laki-laki. Enak nggak? Nggak enak. Tadi sama kok suaranya keras banget. Jin Pak Jin. Ngomongnya kayaknya suaranya keras banget. Saudara, nggak enak saudara. Anda ya duduk di antara laki-laki 14-15 orang selama lebih dari 2 jam, 3 jam. Orang-orang yang tidak begitu akrab, gelisah. Gelisah. Gelisah saudara, secara psikologis tidak nyaman. Saudara, apa yang dilakukan Marta duduk di depan para laki-laki 13 orang. Tuhan Yesus mungkin tidak masalah ya. Tapi 13 orang, 12 orang, barangkali Tuhan Yesus masih mengajak orang-orang lain pada waktu itu. Laki-laki. Saudara tidak nyaman saudara, secara psikologis. Tetapi saudara, walaupun bukan pilihan yang nyaman, tetapi Marta menikmati duduk di depan Tuhan. Mengapa saudara? Karena dia melihat ini kesempatan. Kesempatan ini. Kapan lagi orang yang begitu besar, yang suka mengajar dengan luar biasa, yang kalimat-kalimatnya begitu bijak, yang banyak mengadakan mujizat, orang yang sangat terkenal, sangat populer, sekarang dia datang berkunjung di rumah saya. Ini kesempatan. Kapan lagi dalam kesempatan semacam ini? Saudara, maka Maria rela duduk berlama-lama di depan Tuhan. Saudara, kalau Jokowi datang ke rumah saudara, saudara rela menemui? Rela. Langka, saudara. Kapan lagi? Apalagi saudara, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Sebentar lagi dia disalibkan, dan pasti dia tidak akan sempat lagi datang ke Betania mengunjungi keluarga itu. Kapan
Saudara melayani Tuhan itu meskipun berat kadang-kadang, tetapi itu sebuah kesempatan emas yang tidak pernah terulang kembali. Makanya saudara rugi loh kalau nggak mau dipilih jadi diaken, jadi penatua, rugi loh. Benar, rugi. Karena itu kesempatan saudara untuk bergaul akrab, lebih akrab dengan Tuhan. Susah Pak ya cari penatua diaken sih Pak ya. Susah. Saya kasih promosi, rugi saudara. Kalau saudara nggak mau dipilih jadi diaken atau penatua, rugi. Itu kesempatan. Saudara, kita melihat Marta meninggalkan kesempatan itu. Dia lebih pilih sibuk daripada kesempatan tadi. Saudara, sekitar 2 bulan lalu, istri saya itu komunikasi lagi dengan teman-teman SMP-nya yang sudah 25 tahun itu kita berjumpa ya. Jadi dia berhubungan lewat BlackBerry, lewat WhatsApp gitu ya. Nah, saudara, saya perhatikan ini setiap hari, setiap pagi, terus kalau dia di rumah tuh BB-nya itu sama WA-nya itu selalu online terus ya. Karena dia komunikasi dengan teman-teman lamanya juga. Nah, minggu lalu saudara beberapa di antara teman-teman SMP-nya itu datang ke Surabaya ya. Ada dari Jakarta, dari Banyuwangi, dari Tuban, dari beberapa tempat yang sudah teman-teman akrab itu datang ke Surabaya. Lalu mereka bermaksud reuni di satu mall di Surabaya. Saudara, istri saya itu ngotot sama saya. Pak, boleh nggak aku datang ketemu sama teman-teman? Saya bilang boleh aja ya. Tapi tempatnya jauh tempatnya saudara. Lumayan cukup jauh dari tempat tinggal kami. Kalau saudara waktu dia berniat ke sana, ternyata mobil kami masuk bengkel karena waktu itu anak saya pecahkan kaca mobil itu sehingga kaca mobil mesti diganti dan masuk bengkel. Lalu saya bilang, tempatnya jauh, aku nggak bisa ngantar kamu. Gimana? Lalu saudara dia nekat kepengen pergi ke sana. Saya bilang, nggak bisa, nggak ada yang ngantar kamu. Aku tak naik motor aja, jangan. Itu tempatnya ramai sekali, bahaya kamu tak biasa ke sana. Tak biasa. Saudara, istri saya ngotot untuk reuni itu. Kenapa saudara? Karena itu kesempatan yang tidak terulang kembali. Kesempatan. Saudara, Marta merasakan pelayanannya begitu berat sehingga dia protes kepada Tuhan. Mengapa? Karena dia tidak melihat itu sebagai sebuah kesempatan. Saudara, lihatlah ketika kita melayani sekarang, teman-teman yang menjadi kantor, pemain musik, penyanyi, ujian dan sebagainya, lihatlah ini sebagai sebuah kesempatan yang tidak terulang kembali. Kesempatan yang tidak terulang kembali. Persoalan ketiga, mengapa Marta tidak berkenan di hadapan Tuhan Yesus dengan pelayanan? Saudara, kalau kita gali, kita lihat lagi sampai kepada titik puncak yang paling parah. Benar Marta telah bekerja dengan keras, tetapi saudara, ada sesuatu yang sangat keliru pada Marta, yaitu bahwa Marta telah menjadi pusat bagi pelayanannya sendiri. Saudara, ketika dia melayani, sebetulnya dia sedang tidak melayani Tuhan, tetapi dia sedang melayani dirinya sendiri. Dirinya sudah menjadi pusat. Dia sedang melayani dirinya sendiri. Bukan Tuhan yang dia layani, tetapi dirinya sendiri yang dilayaninya. Saudara, kita lihat bagaimana ketika dia minta pada Tuhan, Tuhan, Engkau tidak peduli. Engkau tidak peduli kepadaku. Perhatikan Maria, saudara. Maria melihat kepada Yesus. Tetapi saudara, ketika Marta datang kepada Yesus, Tuhan, Engkau tidak peduli. Engkau lihat aku, Tuhan. Lihat aku. Saudara, beda Maria. Maria melihat kepada Tuhan. Tetapi Marta berbeda. Marta sedang meminta, Tuhan, lihat aku ini. Lihat aku. Apa artinya, saudara? Dia sudah menjadikan dirinya menjadi pusat. Lihat aku, Tuhan. Saudara, dia sedang minta Tuhan memperhatikan dia. Bahkan dia juga sedang berharap supaya Maria bekerja buat dia. Tuhan,
Itulah Marta. Mengapa Tuhan tidak berkenan kepada dia? Marta, Marta, engkau sudah menjadi pusat bagi dirimu sendiri. Saudara, kata khawatir juga menunjukkan seperti itu, saudara. Kata khawatir yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu sudah menunjukkan bahwa Marta menjadikan dirinya sebagai pusat. Saya mau tanya pada saudara-saudara, mengapa Tuhan Yesus melarang kita untuk khawatir? Kenapa? Kenapa? Kenapa begini? Boleh pernah khawatir? Pernah. Tetapi ingat ya, Tuhan Yesus katakan jangan khawatir ya. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Tuhan katakan kepada kita jangan khawatir? Kenapa? Masih kacamata itu. Kenapa? Saudara tahu? Ya Anda yang khawatir ya. Kenapa? Kenapa Pak? Tuhan Yesus melarang kita untuk khawatir. Kenapa saudara? Ya, supaya kita tergantung. Kenapa saudara? Saudara tahu apa akibat orang khawatir? Saya mau tanya, ketika orang khawatir yang dipikirkan siapa? Diri sendiri saudara. Saudara, ketika orang khawatir yang dipikirkan diri sendiri, dia tidak sempat pikirkan orang lain, betul? Sehingga terus katakan, mengapa kamu khawatir? Karena Marta sudah tidak sempat lagi pikirkan orang lain. Dia pikirkan dirinya sendiri. Saudara, orang khawatir itu sudah tidak sempat lagi pikirkan orang lain, kecuali dirinya sendiri. Mengapa Tuhan Yesus katakan jangan kamu khawatir? Saudara, kata khawatir di sini menunjukkan Marta sudah menjadikan dirinya sebagai pusat. Saudara, sekali lagi, Marta sebetulnya tidak sedang melayani Tuhan, tetapi sedang melayani egonya. Ada lagi saudara yang menunjukkan bahwa Marta sudah menjadi pusat buat dirinya. Saudara, sangat menarik kalau kita perhatikan teks tadi. Ketika dia mau masak, dia tidak tanya pada Tuhan, Tuhan mau makan apa? Ya. Biasanya kalau Bapak Ibu jadi tamu di rumah, kan tuan rumah tanya mau minum apa? Ya kan? Mau makan apa? Ini dia tidak tanya pada Tuhan. Tuhan Yesus mau makan apa sih? Aku bikinkan yang enak. Saudara tidak tanya. Dia mengabaikan inisiatif Tuhan ketika dia mempersiapkan ini itu. Saudara, kalau Tuhan ditanya, Tuhan saya persiapkan apa untuk Tuhan? Saya yakin Tuhan akan berkata, Marta, Marta, sederhana aja. Sederhana, apa yang ada di dapurmu? Saudara, bosan banyak-banyak. Setelah itu cepat-cepat kamu kesini ya, temui aku. Saya kira itu kalau ditanya kepada Tuhan Yesus ini. Tapi saudara, Marta ternyata mengabaikan inisiatif Tuhan. Saudara, itulah Marta yang mengabaikan inisiatif Tuhan, yang tidak sempat memikirkan orang yang dilayani, sehingga dia ngotot dengan maunya sendiri. Maria berbeda. Ketika ia memilih duduk di kaki Tuhan, dia membiarkan Tuhan banyak berbicara bagi dirinya. Dia biarkan Tuhan banyak berinisiatif untuk dirinya. Dia sedang membuat dirinya ada pada posisi di pinggir, lalu dia menempatkan Tuhan sebagai pusat. Dengan demikian, saudara, sebetulnya Maria sedang melakukan sebuah pelayanan yang sejati, karena dia jadikan Tuhan itu sebagai pusat. Saudara, pilih